Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memandu kalian untuk membahas chapter 11, data mini. Next. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama dari Andes, yang kedua saya sendiri Dava Laksamana Muhajirokobul, yang ketiga Muhammad Aldi Safardi, yang keempat Windy Febriani, dan yang terakhir Muhammad Nur Ramadan. Sebelumnya kita akan mengetahui apa itu semi-supervised learning. Pembelajaran semi-supervised mencoba meningkatkan keakuratan pembelajaran yang diawasi dengan memanfaatkan informasi dalam data yang tidak berlabel. Apa itu multi-intense learning? Di sini setiap contoh adalah sekumpulan contoh yang masing-masing menggambarkan aspek objek yang akan diklarifikasikan, tetapi hanya ada satu label untuk keseluruhan. Contoh, kita akan melihat 3 pendekatan berbeda. Yang pertama, mengkonversi data multi-instance menjadi data instance tunggal dengan menggabungkan informasi di setiap kantong instance menjadi satu instance. Yang kedua, meningkatkan algoritma instance tunggal agar dapat menangani kantong data. Yang ketiga, pendekatan khusus untuk pembelajaran multi-instance yang tidak memiliki padanan instance tunggal. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada Muhammad Nur Ramadan. Padanya. Clustering for classification. Di sini ada ide gunakan Naive Bayes untuk mempelajari kelas dari kumpulan data kecil berlabel dan kemudian memperluasnya ke kumpulan data besar tanpa label menggunakan algoritma pengkelompokan berulang EM atau ekspektasi maksimalisasi. Terus ada the producer. Yang pertama, latih pengklasifikasikan menggunakan data berlabel. Kedua, terapkan ke data tak berlabel untuk melabelnya dengan probabilitas kelas atau langkah ekspektasi. Ketiga, latih pengklasifikasi baru menggunakan label untuk semua data atau langkah memaksimalkan. Keempat, lakukan iterasi hingga konvergensi. Next. Selanjutnya, example atau dokumen classification. Fase tertentu adalah indikasi kelas beberapa muncul di dokumen berlabel, sedangkan yang lain hanya muncul di dokumen tak berlabel, tetapi mungkin ada beberapa dokumen yang berisi keduanya. Dan prosedur menggunakan untuk menggeneralisasi model yang dipelajari untuk memanfaatkan rasa yang tidak muncul dalam kumpulan data berlabel. Example, baik supervisor dan topik PhD mungkin menunjukkan halaman rumah mahasiswa pasca sarjana, misalkan hanya frase sebelumnya yang muncul di dokumen berlabel. Cara berulang menggeneralisasi model untuk mengklasifikasikan dokumen yang berisi dokumen yang terakhir dengan benar. Selanjutnya. Next. Selanjutnya, conclusion on the example. Contohnya akan jauh lebih tidak menarik jika kita mengganti salah satu istilah PhD atau topik. Ungkapan mahasiswa PhD mungkin lebih menunjukkan fakultas daripada halaman
mahasiswa pasca sarjana. Topik penelitian frase mungkin kurang membeda-bedakan. Ini adalah fakta bahwa PhD dan topik tidak bergantung secara kondisional, mengingatkan kelas yang membuat contoh berhasil. Kombinasi keduanya yang menjadi ciri halaman mahasiswa pasca sarjana. Next. Selanjutnya, code training. The idea, situasi lain di mana data tidak berlabel dapat meningkatkan kinerja klarifikasi adalah ketika ada dua perspektif yang berbeda dan independen tentang tugas klasifikasi. Selanjutnya ada producer. Pertama-tama pelajari model yang berada untuk setiap perspektif, kemudian gunakan masing-masing cara terpisah untuk memberi label pada contoh yang tidak berlabel. Dalam kedua kasus tersebut, ulangi seluruh prosedur, latih kedua model pada kumpulan tambahan contoh berlabel hingga kumpulan tak berlabel habis. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan contoh web dokumen. Kali ini dokumen web di mana dua perspektif adalah konten halaman web dan lirik dan link ke halaman lain. Kedua perspektif ini terkenal bermanfaat dan berbeda. Mesin pencari web yang sukses memanfaatkan keduanya menggunakan resep rahasia. Teks yang memberi label link ke halaman web lain memberikan petunjuk yang mengungkapkan tentang apa halaman itu. Bahkan mungkin lebih mengungkap daripada konten halaman itu sendiri, terutama jika link itu independen. Secara intuitif, tautan berlabel penasihat saya adalah bukti kuat bahwa laman target adalah beranda anggota fakultas. Next. Kesimpulan dari contoh di atas, ada beberapa bukti eksperimental dengan menggunakan naive Bayes sebagai pembelajar bahwa prosedur bootstrap ini mengungguli prosedur yang menggunakan semua fitur dari kedua perspektif untuk mempelajari satu model dari data berlabel. Next. IM and code training. Idenya itu percobaan telah menunjukkan bahwa pelatihan memberikan hasil yang lebih baik daripada menggunakan IM. Kinerja yang lebih baik bagaimanapun dapat dicapai dengan menggabungkan keduanya menjadi versi code training yang dimodifikasi yang disebut COEM. The procedure trains classifier A pada data berlabel dan menggunakannya untuk secara probabilistik memberi label pada semua data yang tidak berlabel. Melatih pengklasifikasi B pada data berlabel dan data tak berlabel dengan label tentatif pengklasifikasi A. Itu secara probabilistik merelabel ulang semua data untuk digunakan oleh pengklasifikasi A. Proses literasi sampai pengklasifikasi bertemu. Next. Conclusion of COEM. Kisaran penerapan COEM seperti pelatihan-pelatihan masih dibatasi oleh persyaratan untuk beberapa perspektif independen. Mengapa ini berhasil? Peneliti berhipotesis bahwa algoritma ini berhasil sebagian karena pemisahan membuat algoritma tersebut lebih kuat terhadap asumsi yang dibuat oleh pengklasifikasi yang mendasarnya. Next. Neural network approaches. Idenya, ketika data berlabel tersedia, autoencoder dapat ditambah dengan cabang lain yang membuat prediksi menggunakan data berlabel. Yang kedua, merancang jaringan yang menggunakan representasi yang sama untuk membuat berbagai jenis prediksi adalah cara lain untuk memanfaatkan data dari satu tugas untuk membantu tugas lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan dari pendekatan neural network yaitu ada bukti bahwa hal ini dapat mempermudah mempelajari bagian pengkodean otomatis rekonstruktif dari jaringan dan juga meningkatkan kinerja diskriminatif. Yang kedua, bukti menunjukkan bahwa data yang tidak berlabel dapat berfungsi sebagai bentuk regularisasi yang memungkinkan penggunaan jaringan berkapasitas lebih tinggi. Next. Converting
to single intense learning. Ide dasarnya adalah untuk mempartisi ruang intens menjadi beberapa wilayah dan membuat satu atribut per wilayah dalam representasi intens tunggal. Prosedurnya, yang pertama, ambil saja semua contoh dari semua kantong dalam data pelatihan. Kemudian membuang label kelas mereka dan membentuk kumpulan data contoh tunggal yang besar. Selanjutnya, mengolah dengan teknik clustering seperti K-means. Yang terakhir, untuk setiap tas, buat satu atribut per wilayah dalam representasi ringkas dan gunakan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Windy Febriani. Selanjutnya yaitu upgrading learning algorithm. Idenya untuk menyesuaikan internal algorithm instance tunggal ke pengaturan multi-instance. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang sangat elegan jika algoritma yang dimaksud hanya mempertimbangkan data melalui penerapan fungsi jarak atau kesamaan, seperti pada pengklasifikasi tetangga terdekat atau SVM. Prosedurnya yang pertama, diberikan fungsi kernel untuk pasangan instance yang dapat diterapkan SVM ke data instance tunggal. Yang kedua, menerapkan varian jarak Hausdorff yang ditentukan untuk kumpulan titik. Selanjutnya yaitu dedicated multi-instance methods. Yang pertama, algoritma multi-instance lainnya menggunakan deskripsi konsep lunak yang disusun dalam istilah teori probabilitas. Probabilitas positif diperoleh dengan menggabungkan probabilitas individu dari instance yang dikandungnya, biasanya menggunakan fungsi noise OR. Kepadatan yang beragam didefinisikan sebagai probabilitas label kelas tas dalam data pelatihan yang dihitung berdasarkan model probabilistik ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam.